Halo semuanya, kembali lagi di channel kita OE Trades. Kita kembali dengan series baru yang namanya Crypto. Di sini kita akan bahas seputar dunia kripto. Sebelumnya, kenalin dulu, saya channel sebagai host dan bintang tamu kita seperti biasa, Ubay. Nah, jadi kita akan bahas apa hari ini, Bang? Ikut aja lah. Oke, yuk. Jadi, pernah nggak sih kayak ngecekin harga kripto itu tiap jam, tapi malah ngeliatnya tuh malah bikin stres sendiri loh. Tapi kalau merah-merah gitu. Itu dari Ben sendiri gimana? Pernah sering dan baru mengalami. Ya gak tahu itu kayaknya hampir semuanya pasti bakal kayak gitu nggak sih? Kalau lihat duitnya turun terus hilang, kayak sih dilihatin terus kayak tiap berapa menit dicek gitu, tiap berapa menit dicek gitu. Itu Kalau apa banget sih? ya, nah, kalau yang melihat yang merah-merah itu kan malah biasanya bikin stres gitu ya. Oh, Nah, kenapa kok bisa bikin stres kayak itu kan padahal nah, menurut orang-orang sendiri kan ya kalau kripto itu malah bikin kaya atau bikin untung profit gitu. ya. Kenapa ya kok bisa? Nah sebenarnya merah sih tergantung ya. Kalau misalkan merah pas lagi nggak beli, tenang. Kalau pas lagi beli, ya gitu. Nah kan ya pengalaman sendiri kan udah kayak beli jenis-jenis apa altcoin atau kripto itu lah ya. Oh, Nah, jadi pas pernah nggak sih ngerasa beli suatu koin gitu, nah terus tiba-tiba anjlok merah banget gitu. Nah, ya. terus apa yang biasanya dilakukan kalau Eh, pertama pertama ngopi ngopi dulu, merenung bentar. merenung merenung dengan ngopi terus apa ya biasanya lagi paling terakhir kali kayak Maret deh. Terus bulan Maret, kayak Maret pas Trump ngumumin tarif yang ngancur sekitar 30% dari ATH, itu ngopi dulu lama, cukup lama karena drawdown parah. Terus setelah itu kita lihat nih, evaluasi dulu kira-kira ini anjlok karena emang fundamentalnya kurang kuat atau apa, atau karena cuma apa ya, isu doang gitu. Cek dulu ya ini masih punya fundamental yang kuat buat balik atau enggak. Kalau misalkan punya fundamental yang kuat buat balik itu pasti aku cut loss, aku jual semua. oh ya. Tidak lebih dalam lagi. Saya kayak gitu sih aku personal, tapi mental tetap kena sih. Kadang ada yang dikontrol sampai jelas rugi sampai nolnya kan. Oh. Kalau sih gitu ya biasanya. Tapi kalau misalnya buat orang-orang sini ya sesuaikan sama profil risiko masing-masing, nggak pasang stop loss dan langsung jual atau dibiarin. Nah kan untuk batch ini kan udah sering lah ya beli dan ya apa jatuh atau kayak naik drastis atau turun drastis itu kan. Ada nggak sih buat orang-orang yang baru nih kalau ngerasa apa barusan beli suatu koin nah terus juga anjlok. Nah ada saran nggak? Beli lagi. Ya tergantung kalau Bitcoin ya beli lagi. Tapi kalau misalnya kalau altcoin ya 50-50 lah antara ini kira-kira masih bisa hype atau enggak ya. Nah buat kebanyakan project di crypto altcoin gitu biasanya mostly hype sih. Jarang kalau yang benar-benar punya fundamental kuat gitu atau projectnya keren. Kalau aku sendiri cenderung kayak gitu sih. Misalkan punya fundamental yang bagus gitu. Contoh dulu kayak aku DCA apa sih dulu? Oh BGB. BGB itu tokennya Bitget. Ya Bitget Exchange yang ngeluarin token terus tuh pas tuh akhirnya naik berapa X, 5 X lah. Berarti kayak apa kalau turun tuh ambil lagi ya? Beli lagi. Lah senang tuh kalau misalnya koin yang bagus ya koin yang Terus lagi kayak manta gitu. Aduh, menyakitkan itu. Aku korban sih. eh, eh, nah saya juga ada eh, beli macam-macam altcoin itu. Tapi pernah nggak sih beli karena FOMO atau karena hype gitu di internet gitu? Pernah. Namanya 2 kali, satu untung satu rugi. Yang pertama rugi. Itu aku beli koin Trump. Presiden Trump keluarin tokennya langsung. Nah, itu aku mikir gini. Presiden negara paling kuat di dunia keluarin token. Gak mungkin dong tokennya di-dump. Secara realistis dong. Iya. Karena kan namanya pasti dicoret kan. Nah, aku pikir dulu wah itu token yang
punya fundamental paling kuat gitu. Karena wah ini backup presiden Amerika lagi. Akhirnya ini Pak istrinya paling token juga. Ada wah ini kok kayaknya sana main-main doang. Ya. Nah, tapi bukan dendam sama Trumpnya langsung. Ini dendam sama orang-orang. Well yang udah masuk duluan lah. Nah, itu rugi. Yang kedua nih untuk banget. Itu namanya project Hyperliquid. Itu kayak exchange tapi nggak dikelola sama orang langsung. Namanya DEX, Decentralized Exchange. Jadi dikelola sama sistem blockchain. Kayak otomatis gitu exchange. Nah itu aku apa sih FOMO lah FOMO. Soalnya Sony sempat mention bisa beli tes itu banyak sempat drawdown. Nah so DCA main banyak ya DCA berapa? DCA sih terus lagi itu. Nah sekarang untung banget naik 2x. Gimana? Lumayan ya. Hype-nya. FOMO iya sih tergantung sih FOMO-nya bagus atau enggak. Kalau FOMO research dulu kita tahu. Apa sih sebutannya Dior research. Contohnya ini biasanya kan kalau orang tuh biasanya bandingin kripto itu sama saham. Nah, di sini kenapa sih kira-kira kok kripto itu lebih bikin stres daripada saham? Tergantung sih. Tapi kadang ada meme-nya gini kan, yang misalkan itu nggak sih yang meme di kapal itu yang ada orang saham minus 5% udah stres. Sedangkan apa yang orang kripto bro itu minus 50%. Wah pertama kali first time kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya orang udah lama ya biasa aja. Tapi kalau misalnya pemula banget ya dan tiba-tiba minus 10% ya tadi. Tapi semua duitnya gitu. Nah lihat gak sih yang di berita itu yang Gojek portofolio 500 juta di Indodax itu sangat itu biasa aku bangun koin kalau nggak salah itu berarti strong tuh kuat itu. Itu tergantung sih dari pribadi masing-masing ya. Kalau misalkan kalau Bitcoin aman lah paling yang tetap berarti kalau itu pun mungkin buat kondisi sekarang buat Bitcoin. Kalau misalkan koin ya jaga aja Hati ya kalau hati-hati koin ya. hati-hati buat yang buat mendalami banget lah. Kalau itu aku banget sih. Tapi kalau misalkan buat pemula ya cukup beli Bitcoin aja. Kalau mau main meme coin oke lah kecil-kecil aja karena ya bisa turun. Itu pak kalau kayak meme coin yang gede gitu bisa turun ya gitu. Kalau tesis gue pribadi sih enggak kalau jangka panjang gitu. Aman ya malah kalau ingin koin besar tapi Kayak doge gitu atau PP emang sih punya karena nggak punya landasan fundamental kuat. Tapi kayak orang-orang udah pada tahu kan di otaknya. Jadi kayak sih udah tahu ini token ini gitu. Kalau misalkan token meme coinnya kecil kan gimana ya? kurang ada komunitasnya. Kurang kuat lah. Kalau misalnya udah berapa cycle gitu ketahan gitu. Berarti kan wah ini fundamentalnya ada sebenarnya walaupun nggak kelihatan. Nah ini tapi bahaya sih tapi ya serah sih tetap tier Pembelian koin-koin kalian ya. Terus sekarang portofolio gue cenderung kan semua sekarang banyak pak outbound lagi. Jadi mungkin itu aja ya untuk crypto episode pertama. Begitu. Gimana? Aku nutup ya. Sudah kasih tuh jangan Tutup. Nanti tak tutup lagi. Jadi segitu aja untuk series crypto episode pertama. Orang-orang tanggal bukan. Kamu harus cut.